mu'alaf yang sekarang malah jadi, menurutku jadi tren. Kalau menurut Ustadz, orang itu mu'alaf kalau dia ngikutin tren itu boleh nggak sih, walaupun misalnya dari panggilan hatinya belum ada gitu? Tentu saja bisa. Apakah kita tolak? Enggak, kita masuk Islam kan, silakan. Nanti setelah itu baru kita pandu dia kepada Islam yang benar. Ada satu tren namanya tren berbagi. Jadi ngelihat orang berbagi jadi pengen berbagi. Apakah itu nanti jadinya orang bentuk itu jadi kayak pamer? Saya juga kurang setuju kalau zaman sekarang ini banyak komentar-komentar negatif di sosial media. Oh, itu kalau memberi tangan kanan, memberi tangan kiri harus sembunyi. Ria itu terjadi ketika kita ingin mengamalkan, lalu orang bilang, oh kamu nanti ria kalau melakukan ini. Akhirnya dia tidak jadi melakukan. Mohon maafkan aku, wahai sayangku. Mohon maafkan aku, wahai kawanku. Lahir batinku, maafkan aku. Ku segera Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sepertinya saya harus menjaga sikap nih. Hari ini podcastnya beda banget nih. Datang dua guru besar kita, Ustadz Khalid Basalamah dan Habib Hasan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bawaannya ini kayak ubin masjid, adem-adem banget. Subhanallah ya Rasulullah. Mau podcast aja guys, kita itu pas nunggu sholat dulu. Jadi habis sholat baru podcast. Ini ilmu yang bagus banget menurutku, karena waktu kita lagi podcast kita tuh kan jadi deg-degan nunggu atau enggak, kadang-kadang takutnya kelewat ya kan. Ustadz makasih ya ilmunya Habib. Alhamdulillah. Iya, Ustaz Makasih. Khalid Basalamah nih mengajarkan kita selalu walal akhiratu khairul laka minal ula. Bahwa akhirat itu harus selalu yang diutamakan. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kalau belajar sih aku kan selalu scroll kalau di TikTok, Ustadz Khalid lagi, Ustadz Khalid. Kalau Habib Hasan beda lagi. Setiap olahraga apa aja ada Habib. Nah di situ masuk. Saya sholat maghrib pas di lapangan sama Habib. Jadi aku selalu, oh ini setiap tempat ada ilmunya yang bisa kita pelajari. Nah hari ini kita ini pengen mulai pembahasannya dari ini Ustadz, dari mu'alaf yang sekarang ini lagi banyak ini Ustadz. Mu'alaf yang sekarang malah jadi, menurutku jadi tren. Kalau menurut Ustadz, orang itu mu'alaf kalau dia ngikutin tren itu boleh nggak sih, walaupun misalnya dari panggilan hatinya belum ada gitu? Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tentu saja bisa. Ada orang masuk Islam di masa baginda Nabi SAW itu karena ketakutan. Karena ketakutan dengan kekuatan umat Islam. Ada juga yang masuk Islam karena mungkin butuh bantuan ekonomi. Makanya salah satu penerima zakat adalah mu'alaf, karena hati mereka masih bisa pindah agama lagi. Dan Nabi SAW pada saat selesai perang Hunain itu banyak sekali memberikan harta rampasan perang kepada para mu'alaf. Ada juga di antara mereka mungkin tertarik karena mau menikah dengan kaum muslimin. Ada di antara mereka mungkin yang mau mencari keamanan karena pikir itu adalah komunitas muslim kayak di Indonesia. Ada sebagian orang yang datang mu'alaf di kantor kami itu karena mereka rasa di Indonesia mayoritas muslim. Mereka merasa berada di komunitas yang mayoritas gitu ya. Dan berbagai macam hal. Mungkin anak-anak muda ada yang tahu teman-temannya masuk Islam, tren-trenan, terus kemudian dia juga ikut, itu nggak masalah di awalnya gitu ya. Makanya mereka semua itu dikenal atau diberikan istilah dengan mu'alaf, orang yang masih lemah hatinya. Nanti setelah itu baru diajak belajar lebih dalam lagi. Oh jadi sebenarnya itu nggak apa-apa ya Ustaz? Ya. Nggak ada masalah gitu ya? Tidak ada masalah. Tentu nanti tinggal pada saat dia mau masuk Islam diajak supaya dia itu menganggap agama Islam ini adalah sebagai sebuah pedoman hidup. Diberikan penjelasan-penjelasan. Tapi awal yang menarik dia ingin masuk Islam hanya karena tren, hanya karena ekonomi, biarkan saja dulu. Ya kan, yang penting dia datang untuk syahadat, dan saat dia syahadat itu kita jelaskan tentang hukum Islam dan bagaimana sebenarnya Islam itu adalah pedoman hidup. Dia bukan pindah dari satu perusahaan ke perusahaan lain, tapi dia adalah dari keyakinan kepada keyakinan yang lain. Nanti setelah masuk Islam, Islam akan mengatur semuanya, makannya, minumnya, pakaiannya, pergaulan, pendapatan, semua akan diatur oleh Islam itu sendiri. Nah, jadi aku ini kan punya tim karyawanku aja nggak semuanya muslim Ustaz. Ada yang muslim, ada yang non muslim. Nah pada suatu hari kita mainlah ke rumah Habib Hasan. Nah tapi karyawan-karyawanku yang non muslim ini tuh dia nyaman Ustaz main ke tempat Habib.
Dia bilang wah Habib nih nyaman, kita di situ ngerasa kayak sama aja gitu kayak yang lain. Mungkin menurut Habib apa sih yang membuat kaum dari non Muslim juga nyaman gitu untuk belajar agama kita gitu? Masya Allah, Bismillah, Bismillah. Jadi sebenarnya agama Islam ini datang dulu hanya dipegang, dianut oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad bertemu malaikat Jibril alaihissalam di Gua Hiro, di Jabal Nur, Bukit Cahaya, mercusuar pertama kali agama Islam diturunkan. Difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla kepada malaikat Jibril alaihissalam, dibawa kepada Nabi Muhammad SAW. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Alhamdulillah, ketika Nabi Muhammad menerima wahyu itu, Nabi Muhammad langsung bertemu dengan Sayyidatina Khadijah. Bahwasanya aku menerima agama yang begitu dahsyat, agama yang begitu kuat, aku langsung berhubungan dengan Allah Azza wa Jalla. Lalu Sayyidatina Khadijah yang mengetahui hal ini, bawalah beliau kepada Warokoh. Warokoh ini adalah ahlul kitab dulu. Beliau adalah paman daripada Sayyidatina Khadijah al-Kubra. Lalu menyampaikan bahwa engkau sudah mendapatkan tanda-tanda nubuah kenabian, yaitu engkau telah dipilih menjadi risalah pembawa dakwahnya Allah Azza wa Jalla di muka bumi ini yang rahmatan lil alamin. Namun engkau harus banyak bersabar. Kenapa harus banyak bersabar? Karena pasti akan banyak pertentangan. Dan kalau aku masih kuat, masih hidup, aku akan membelamu walaupun engkau nanti akan tersakiti. Itu awal dakwah mula Islam. Dan Nabi Muhammad SAW tidak serta-merta semuanya ayo kita masuk agama Islam, kita masuk agama Islam. Tidak. Beliau menunjukkan dengan ahlakul karimah yang baik. Beliau memberikan penerimaan yang baik. Bahkan sebelum agama Islam itu diberikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, beliau sudah terkenal Shadiqul Wa'dil Amin, saudara, sahabat yang paling dapat dipercaya. Attitude-nya ya. Ya, jadi perlakuan baiknya yang harum di mana-mana. Betul sekali, yang membuat orang itu nyaman dekat dengan Nabi Muhammad. Orang itu senang dekat dengan Nabi Muhammad. Orang itu indah melihat tutur kata Nabi Muhammad. Jadi dengan hatinya beliau yang merasa tentram, aman, damai, nyaman, oh inilah agama yang dibawa oleh sebaik-baiknya saudara. Barulah mereka banyak yang memeluk agama Islam. Jadi dari ahlakul karimah. Nah ini nih banyak nih ilmunya. Jadi setiap hari ini aku baru 2 pertanyaan pertama aja inputnya udah banyak banget nih Ustaz. Nah tadi balik lagi, kata Ustaz kan tadi ada yang bilang bukan ada yang bilang, ada sejarah yang ada yang masuk Islam karena ekonomi, karena bisa nerima zakat. Jadi emang boleh Ustaz kayak misalnya kamu pinjam duit tapi masuk Islam gitu, boleh gak sih Ustaz? Kalau kayak gitu boleh gak sih Ustaz? Boleh aja, kan kita menawarkan. Oh menawarkan. Jadi misalnya kalau kamu masuk Islam dapat jam Rolex gitu, itu boleh Ustaz? Boleh. Asal jangan kita mengatakan kalau kau tidak masuk Islam saya tidak pinjamin uang loh, itu kan ngancam. Oh itu kan. Tapi kalau kita tawarin, oh enggak, nanti saya pinjamin duit atau saya kasih jam, tapi kamu masuk Islam, itu nggak ada masalah. Oh gitu boleh Ustaz? Ya, sebelum pernah terjadi di perang Hunain itu, Nabi Muhammad SAW itu peperangan 2 peperangan terakhir sebelum beliau meninggal sallallahu alaihi wasallam. Jadi perang Hunain itu waktu terjadi di lembah Hunain, perang dengan suku Hawazim namanya, penduduk kota Mekah, kota Jeddah, kota Taif, maaf, penduduk kota Taif. Dan pada saat menang itu banyak sekali harta rampasan perang. Ada satu orang belum masuk Islam, dia non Muslim, dia datang lalu dia mengatakan, hai Muhammad, saya mendengar engkau membagi-bagikan harta, maka aku butuh 1 ekor domba saja. Waktu itu Nabi SAW punya banyak sekali domba harta rampasan perang. Beliau menunjuk, apa kamu lihat lembah itu? Dia bilang iya. Kata Nabi SAW, ambil semuanya. Orang ini non Muslim, dikasih semua. Ya, ambil semuanya, bukan cuma 1 ekor. Orang itu nggak percaya. Dia bilang jangan kau olok-olok saya. Kata Nabi SAW, tidak, ambil. Dan orang ini dalam buku-buku sejarah Sirah Nabawi disebutkan, dia jalan sambil ragu, benar nggak sih? Dia khawatir ini pasukan Muslim dengan pedangnya baru menang perang kan gitu. Coba ternyata betul tidak ada yang menghalangi dia. Sampai dia bawa semuanya. Setelah dia bawa, dia pulang ke kaumnya, dia mengatakan, wahai kaumku, masuk Islamlah karena Muhammad mengajarkan agama yang tidak akan membuat kita mati kelaparan. Masya Allah. Kan berarti Nabi SAW membeli tanda kutip sini dengan apa kebutuhannya silakan. Islam memang akan membantu.
Jadi di awal nggak ada masalah. Gitu. Ya. Walaupun niatnya lain gitu ya Ustaz. Umumnya orang itu jarang orang masuk Islam itu karena keyakinan. Jarang ya. Ada mungkin seorang pastor, pendeta yang memang pelajari betul-betul Al-Quran, kemudian dia masuk Islam karena ilmunya itu mungkin. Tapi kebanyakan orang umumnya, ada banyak orang yang masuk Islam di tangan kami. Saya bicara lingkup di situ saja. Ada yang masuk Islam hanya karena dengar azan merinding. Ada yang hanya karena melihat busana muslimah. Ada yang karena kebetulan pernah dibantu oleh satu keluarga muslim. Jadi gitu-gitu masuk Islamnya. Apakah kita tolak? Enggak, kita masuk Islam kan. Silakan. Nanti setelah itu baru kita pandu dia kepada Islam yang benar. Istilahnya nggak harus pinter dulu baru masuk Islam. Sama-sama belajar gitu ya Ustaz ya. Jadi kalau ada orang masuk Islam jangan dihujat dulu gitu ya Ustaz ya. Betul. Tapi jangankan orang sudah masuk Islam, orang Muslim saja tapi masih jauh dari agama, tidak ada hujatan. Harusnya memang kita tetap ajak mereka, rangkul mereka, tunjukkan kepada mereka ajaran yang benar. Di masa Nabi Muhammad SAW pernah ada satu Arab Badui, karena kebiasaannya dia di padang pasir ini, mungkin dianggap itu bukan pelanggaran. Dia masuk ke masjid, dan dia kebelet mau kencing, dia langsung kencing aja di masjid. Jadi bisa dibayangkan orang habis sholat, lagi pada duduk zikir, tiba-tiba orang ini buka celana kencing di masjid. Di masjid. Dan itu disaksikan oleh para sahabat. Soal sahabat ada yang sempat ngemarah gitu kan. Waktu marah orang ini jadi panik, karena bagi dia itu mungkin bukan pelanggaran. Maka Nabi SAW kasih isyarat para sahabat untuk tenang. Kemudian beliau mengatakan biarkan dia. Orang itu terus karena tidak fahamnya dia lanjutin kencingnya. Lanjutin. Jadi dia kencing dulu orang itu. Setelah kencing, Nabi SAW datang, suruh sahabat bawa satu bejana air. Kemudian beliau menyiramnya, suruh sahabat menyiram, lalu mengatakan tempat ini tidak layak untuk perbuatan seperti yang kamu lakukan. Karena orangnya tidak faham, ya kan, walaupun dia seorang Muslim. Jadi tidak semua sikap perbuatan salah seseorang itu langsung divonis dan diserang. Tapi bagaimana justru kita coba menanyakan, coba memandu. Dari situlah dakwah yang sebenarnya. Kalau ada seorang dai justru tergesa-gesa dalam setiap kali ada satu hal yang negatif langsung diserang, itu mungkin akan salah pemahamannya. Tapi bagaimana kita berikan penjelasan 1, 2 kali, 3 kali. Kadang-kadang kita ini tersentuh mendengarkan hadis setelah 10 kali kita dengar. Mungkin misalnya Mas Hatta dengarnya tentang sholat duha, mungkin belum diamalkan. Setelah 10 kali kita mendengar atau 20 kali baru tersentuh, kan bisa saja begitu. Iya. Jadi masuknya itu sesuai yang kata Nabi ya Ustaz ya, harus pelan-pelan gitu ya, enggak bukan tidak tergesa-gesa. Dirangkul bukan dipukul lah istilahnya ya. Wah, ini luar biasa hari ini. Nah, ini kita berkaitan nih di bulan suci Ramadan. Kan banyak juga orang itu nggak seberuntung kita Ustadz, kayak misalnya bisa sholat taraweh di tepat waktu, ataupun sholat 5 waktunya bisa on time terus. Kan ada beberapa pekerjaan kayak orang misalnya security, kuli bangunan, ataupun ada kerjaan-kerjaan yang dia itu ibadahnya nggak bisa sesempurna yang lebih beruntung Ustadz. Itu pahalanya kayak gimana Ustadz? Mungkin dia nggak bisa ngejar 10 hari terakhir harus di masjid. Itu seperti apa Ustadz? Jadi gini, kita harus bedakan mana yang wajib, mana yang sunnah dulu. Kalau yang wajib itu kayak sholat 5 waktu, puasa Ramadan, itu kan tidak ada toleransi, karena bagian daripada rukun Islam. Jadi memang betul-betul harus ada uzurnya. Orang kalau tidak mampu sholat berdiri, kalau dia sakit, nggak mampu baru bisa duduk. Kalau nggak bisa duduk, baru bisa berbaring, kan gitu, semampu dia. Tapi tidak boleh orang sehat kemudian dia langsung main duduk saja. Kalau salat wajib misalnya, contoh puasa Ramadan, di saat dia mampu dia lakukan. Kalau dia ada udzur, dia sakit, dia musafir, misalnya wanita haid, maka itu boleh diganti di hari yang lain. Jadi ada keringanan-keringanan yang diberikan kalau yang wajib. Tapi kalau sunnah, definisi ulama fikih adalah dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Contohnya sholat tarawih, contohnya sholat duha. Tarawih kan sama dengan sholat tahajud sebenarnya. Cuma di Ramadan itu dimajukan untuk mempermudah umat Islam yang belum pernah sholat malam selama 11 bulan nih. Nah 1 bulan itu Ramadan bisa dicatat di buku amalnya pernah sholat malam. Nah itulah tarawih. Jadi dimajukan. Tarawih artinya santai gitu ya, karena dikerjakan setelah sholat ba'diyah isya. Itu untuk mempermudah saja. Jadi ini dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Apalagi kalau orang punya kewajiban-kewajiban yang lain. Contoh seorang kepala rumah tangga, dia wajib mencari nafkah dan tugas dia misalnya jadi security di waktu malam.
Selepas maghrib atau selepas isya sampai jam 12 malam misalnya, atau sampai jam 1 malam contohnya, atau sampai pagi bahkan. Di sini dia harus mendahulukan kewajiban dia untuk mencari nafkah, akad dia dengan tempat kerja dia, itu kan semua wajib untuk dipatuhi. Ya kalau dia harus luput dari sholat tarawih, apa boleh buat? Itu kan sunnah. Tapi jangan dia tinggalkan sholat wajibnya. Kalau sholat 5 waktu nggak bisa. Itu harus betul-betul diselesaikan, dan dia harus bertegas di tempat kerja dia. Kalau ini saya sebagai seorang muslim, ini kewajiban saya kerjakan. Apalagi sholat 5 waktu kan satu sholat paling 10 menit selesai. Jadi kalau dia tidak bisa kerjakan di waktu berjamaah sama imam tarawih, ya sudah, nanti dia ganti sama dia tahajud menjelang subuh, selepas sahur. Intinya dia usahakan kalau bisa tidak kehilangan sholat malam di Ramadan. Karena kata Nabi SAW, man qama Ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sampai mendirikan sholat malam Ramadan. Di sini tidak harus tarawih, tapi intinya sholat malamnya gitu kan. Karena keimanan, yakin itu perintah Allah dan mengharapkan pahalanya, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Masya Allah, tabarakallah. Nah, ini di bulan Ramadan ini juga ada tren-tren yang tadi satu ada tren mualaf. Kata Ustadz tadi bagus. Ini aku mau nanya ke Habib. Ada satu tren namanya tren berbagi. Jadi ngelihat orang berbagi, jadi pengen berbagi. Jadi dia ngikut tren, bagi-bagi takjil, bagi-bagi beras, bagi-bagi apapun itu. Kalau menurut Habib, gimana ngelihat tren ini? Apakah itu nanti jadinya orang bentuk itu jadi kayak pamer, atau istilah bahasa sekarang flexing, atau gimana menurut Habib? Ya, bismillah, biiznillah. Kalau memang dalam sudut pandang Islam, berbagi itu hukumnya paling afdol, paling baik, paling dianjurkan di dalam agama Islam. Berbagi apapun, berbagi kebaikan, bahkan senyuman kita berbagi saja itu sudah mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Apalagi berbagi yang lain yang memang Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan di dalam Al-Quran bahwa diganti 7 kali lipat dan lain sebagainya. Jadi itu adalah yang utama di dalam agama kita, yaitu kita harus banyak berbagi, harus banyak memberi kasih sayang kepada sesama. Karena Islam adalah bentuk kasih sayang kepada sesama. Kita tahu di negara Republik kita sekarang ini masih banyak orang-orang yang membutuhkan bantuan, masih banyak orang-orang yang membutuhkan uluran tangan. Apalagi sekarang sedang banyak terjadi bencana, sedang banyak terjadi kesusahan dan lain sebagainya. Disitulah kita harus terjun ke lapangan, mengikuti daripada akidah Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad dulu itu selalu berbagi. Bahkan beliau kalau lihat umat muslim kelaparan, beliau masuk ke dalam rumahnya, tanya Sayyidatina Aisyah, mana yang bisa dibagi? Sudah habis semua ya Rasulullah, sudah engkau bagi kemarin. Bahkan untuk perlengkapan kami satu hari ini aja sudah tidak ada ya Rasulullah. Lalu barulah beliau datang ke Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab untuk membagikan yang beliau bisa bagi. Nah, kembali lagi ke awal, banyak di zaman sekarang ini konten berbagi itu memang tergantung daripada siapa yang ingin membaginya. Kalau dia lihat ingin membaginya untuk beriman, bertakwa kepada Allah, ingin membantu sesama, dan juga ingin disiarkan, itu pun ada di surat Ad-Duha. Ada fa'amma binikmati rabbika fahaddis. Maka nikmat Allah mana lagi yang harus kita siarkan, yang harus kita berikan, harus kita beritahu kepada semua. Agar apa? Agar semua ini juga ikut dalam kebaikan. Dan juga kalau misalkan, mohon maaf ya, saya juga kurang setuju kalau zaman sekarang ini banyak komentar-komentar negatif di sosial media. Itu kalau memberi tangan kanan, memberi tangan kiri harus sembunyi. Akhirnya kita yang ingin memberi jadi tidak mau memberi karena komentar negatif ini. Padahal ayah saya dulu, Habib Sagaf bin Mahdi, mengajarkan kepada saya, ria itu terjadi ketika kita ingin mengamalkan, lalu orang bilang, oh kamu nanti ria kalau melakukan ini. Akhirnya dia tidak jadi melakukan. Itu adalah ria yang sebenarnya. Tapi kalau kita niat dari awal memang ingin berbagi, ingin membantu sesama, innama a'malu binniyat, kembali lagi ke dalam niat kita yang hati. Mau orang mencaci maki dan lain sebagainya, itu urusan mereka. Tapi niat kita adalah untuk Allah Azza wa Jalla, ma hajarah ilaih. Maka kita akan mendapatkan apa yang kita niatkan. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat buat orang lain. Begitu ya kata Nabi, ajaran. Karena kan kadang-kadang kita lihat juga fenomenanya kan di sosmed, orang Indonesia ini kan gampang FOMO juga. Kadang-kadang mereka aja lagi ke tempat dugem bangga gitu kan, maksudnya dikontenin. Masa yang baik-baik nggak berani di videoin? Itu betul sekali. Kalau misalnya nggak ada yang, kalau nggak tahu ya ini pandanganku salah atau benar, tapi kalau ngelihat
orang gara-gara dia takut sharing suatu hal yang baik, sharingnya tapi yang buruk boleh. Jadi yang buruk ini lebih banyak kan jadi makanan sosial media. Betul. Itu udah sangat luar biasa sekali nih cara pandang seorang pemuda yang sangat luar biasa. Kalau saya kemarin di saat acara, saya belajar sama Habib di acara konten berbagi kemarin itu, bahkan saya punya niat di dalam hati, kita harus menjaga pemuda-pemuda seperti Atta Halilintar. Kan dong, salah kali itu. Kayak Ustadz, kayak Habib gitu. Maksudnya mengajak pemuda-pemuda yang lain jangan hanya memikirkan diri sendiri. Bahwa kita ini hidup di dunia ini bersama-sama, bermasyarakat, sama-sama harus saling bantu, harus saling berbagi. Jangan kita egois hanya untuk kepentingan kita, untuk mempamer-pamer kekayaan kita. Bukan yang seperti itu. Tapi yang kita harus bagikan, ada harta berlebih yang kita punya, kita bagikan. Ada yang seperti Atta Halilintar, Putra Siregar, yang memang hanya kelihatan sedikit saja di sosial media itu konten berbaginya, tapi yang nggak terlihat itu lebih banyak, dan saya tahu karena saya terlibat di situ. Jadi saya sangat bangga sekali bahwa masyarakat Republik Indonesia punya pemuda seperti Atta Halilintar yang memang dari bawah sampai sekarang tetap mengingat di mana asalnya dan selalu ingin berbagi untuk sesama, dan harus kita jaga pemuda-pemuda seperti itu. Amin ya Allah. Bukan Semoga saya, mohon maaf ya, bukan saya membangga-banggakan, tapi memang itu saya bangga dari lubuk hati saya yang terdalam. Amin. Malah jadi saya nih ceritain. Tapi kalau aku lihat ya, kan sebelum kita berbagi itu biasanya kita kan sebelum punya niat pasti kita dulunya pasti pengen nyari rezeki biar bisa bagi-bagi. Nah, ini kita masuk ke selanjutnya nih. Bagaimana menjadi muslim yang bisa sukses gitu. Jadi muslim yang bisa jadi pengusaha, karena banyak juga kan kata-kata kayak gini, ngapain sih kamu harus nyari rezeki banyak-banyak, orang harta nggak dibawa mati. Masya Allah. Gimana kalau menurut Ustaz tuh kan ada yang kata-kata kayak gitu juga. Sebenarnya seorang muslim itu jadi pengusaha atau apa itu ada limitnya nggak sih Ustaz? Saya ada satu kelas pelatihan seminar sehari. Itu Ghazwa akademik kami namakan. Jadi mengumpulkan pengusaha-pengusaha muslim, dan di sesi pertamanya Ghazwa akademik sesi 1 itu kita menjelaskan 42 dalil tentang pentingnya seorang muslim menjadi orang yang sukses dan kaya. Jadi terlalu banyak dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW yang memerintahkan itu. Kalau kita mulai misalnya dari kehidupan baginda Nabi SAW, ada fase hidup beliau yang dilupakan banyak generasi muda muslim. Semenjak kakeknya meninggal, Abdul Muttalib, maka beliau disponsori oleh pamannya Abu Talib, dan itu di umur 8 tahun. Karena keluarga Abu Talib, beliau memiliki banyak keturunan dan bukan termasuk orang yang mampu di Mekah, maka Nabi Muhammad SAW bekerja di umur 8 tahun supaya punya income dan bisa membantu pamannya. Dan waktu itu pekerjaan yang tenar adalah menjadi pengembala kambing. Di sini pengembala kambing kami seliti beratkan dalam kajian Sirah Nabawi. Bukan berarti itu pekerjaan yang tanda kutip ya punya nilai kurang, karena orang menarik dengan kondisi sekarang. Orang pikir pengembala kambing itu sepertinya sangat miris gitu ya dipandang sebelah mata. Padahal sebenarnya di masa itu justru orang yang jadi pengembala kambing itu pekerjaan yang sangat diidolakan di masa itu. Makanya Nabi SAW mengambil pekerjaan itu, dan ini memang butuh skill, butuh orang yang terpercaya. Dan akhirnya beliau menjadi pengembala kambing, dan beliau mengatakan sini dalam hadis yang sahih, tidak ada seorang nabi pun kecuali pasti pernah menggembala kambing. Dan beliau dari umur 8 sampai 21 tahun. Artinya 13 tahun beliau bekerja, dari umur 8 sudah cari income. Dari umur 8 tahun. Ya, 8 tahun itu. Dan ada beberapa riwayat menyebutkan dari umur 8 sampai 25 tahun. Tapi saya biasanya berpegang pada riwayat yang pertama yang 21 tahun, artinya 13 tahun. Setelah itu dari 21 tahun beliau mengubah profesi menjadi seorang pebisnis. Mulai beliau melirik, ternyata mayoritas penduduk Mekah itu yang sukses itu adalah para pengusaha. Mereka kumpulin modal, siapa yang mau investasi di Mekah, kemudian beli barang dagangan di negeri Syam, lalu kemudian bawa ke Mekah. Nah, boleh mengiklankan diri itu. Saya mau berprofesi jadi pengusaha sekarang nih. Ada yang mau investasi. Nah, orang pada investasi, termasuk Khadijah radhiyallahu anha waktu belum nikah dengan beliau, karena menikah sama Nabi kan umur 25 Nabi. Nah, umur 21 tahun ini beliau investasi ke Nabi. Investasi kayak istilahnya
kan kalau sekarang ada investasi berarti dulu juga Ya ada. udah ada. investasi, ya. Terus ada pembagian sahamnya Tentu kayak saja. gitu. Dan jelas pada saat itu diinvestasikan dan banyak penduduk Mekah investasikan Nabi. Dan beliau memunculkan satu metode bisnis yang belum ada di masa itu. Penduduk Mekah mayoritasnya pedagang-pedagang itu mereka membawa uang cash. Waktu itu emas dan perak ke negeri Syam, belanja di negeri Syam. Negeri Syam ini sekarang 4 negara. Lebanon, Syria, Palestina, dan Jordania. Dulu namanya negeri Syam. Itu pusat bisnis dulu. Jadi orang-orang Mekah bawa uang cash ke sana, beli barang dari negeri Syam, baru bawa pulang ke Mekah dijual. Nabi SAW ubah. Semua dana investasi yang masuk kepada beliau beli produk Mekah. Produk lokal, dibeli, kemudian bawa ke negeri Syam produk, bukan bawa uang. Dijual di negeri Syam, akhirnya produk Mekah jadi dikenal di negeri Syam, dapat untung, terus beli produk Syam dibawa ke Mekah. Jadi untungnya 2 kali lipat. Dan salah satu rahasia kenapa Khadijah ingin menikah dengan Nabi secara duniawi, justru karena Nabi sukses berbisnis. Jadi daya tariknya di situ malah. Salah ya, satunya Ustaz, ya, secara duniawi. Makanya beliau menitipkan seorang pekerjaannya bernama Maisarah. Maisarah ini stafnya Khadijah yang dititip, ayo kamu temani Muhammad, lihat coba apa yang dia lakukan. Jadi dia selalu membawa informasi positif, begini, begitu, begini, sampai Khadijah tertarik. Akhirnya Khadijah pun menawarkan diri untuk menikah dengan beliau. Nah itu kalau kita hitung, Nabi SAW masuk bisnis dari umur 21 itu sampai dinobatkan jadi Nabi, umur 40 tahun. Artinya 19 tahun beliau bisnis. Nah ini yang luput dari banyak generasi muslim. Mereka nggak pelajari itu. Ternyata Nabi itu seorang pengusaha yang sukses. Dan beliau tuh pada saat menikah sama Khadijah bukan orang yang tidak mampu. Beliau sudah punya kemampuan. Bahkan dalam beberapa buku disebutkan beliau memberikan mahar 20 ekor unta. 20 ekor unta. Itu miliaran. Miliaran. Kayak kalau dulu unta itu kan kayak harga, ya sekarang mungkin Ferrari gitu kali ya Ustaz ya. Alphard gitu ya, Alphard kali ya. Intinya sebenarnya beliau sudah punya income di masa muda, beliau berbisnis gitu kan. Dan cukup banyak tulisan para ulama tentang masalah poin-poin seperti ini. Dan cukup banyak juga ibadah-ibadah kita berhubungan dengan masalah harta. Contoh misalnya, saya sekarang kalau sholat ke masjid, saya dapat pahala saya. Tapi kalau saya mau dapat pahala lebih, saya ajak orang lain. Kita sholat yuk, waktu sholat sudah masuk, kita masuk nih semuanya. Sholat. Nah, kalau saya ajak 10 orang, saya misalnya diberikan angka 10. Angka 10 ini cuma contoh ya. 10 misalnya pahala sholat saya. Tapi karena saya ajak 10 orang, mereka juga dapat 10-10 masing-masing. Artinya saya dapat 110 pahala. Karena saya kan mengajak mereka sholat gitu kan. Nah, ada orang yang lebih besar pahalanya, yaitu imam. Karena imam ini, dia yang mengimami makmum. Dia panen pahala semua makmumnya. Ada yang lebih besar lagi pahalanya, siapa? Muazzin. Karena dia yang azan, dia yang panggil orang, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Orang semua datang salat karena dia. Tapi ada orang yang lebih besar lagi pahalanya walaupun tidak hadir di situ atau mungkin sudah meninggal, yaitu yang bangun masjidnya. Nah, masjid kan pakai duit, pakai uang gitu kan. Nah, sekarang berarti ada korelasi antara sholat itu sendiri dengan uang. Ada korelasi antara uang dengan zakat. Zakat itu hanya bagi orang yang mampu. Berarti ada rukun Islam yang dikerjakan dengan uang. Puasa Ramadan, orang bisa meraih pahala ekstra dengan membuka puasakan orang. Itu juga dengan uang. Haji membutuhkan uang. Jihad membutuhkan uang. Mayoritas ayat tentang jihad itu dimulai dengan bi amwalikum wa anfusikum. Harta dan juga jiwa. Dimulai dengan harta. Sebelum berperang Nabi SAW kumpulin sahabat. Ayo siapa yang mau nyumbang? Pada bawa duit semuanya, bawa harta. Baru kemudian dibentuk pasukan. Dan banyak sekali yang berhubungan dengan masalah ini. Sampai pernah ada seorang sahabat lewat di hadapan Nabi SAW dengan para sahabat yang lain dalam kondisi keringat, memikul beban yang sangat banyak. Lalu ada satu sahabat nyeletuk mengatakan gini, ya Rasulullah, andai saja yang dilakukan oleh orang ini di jalan Allah, maksudnya dinilai pahala, keringatan, cari nafkah gini. Kata Nabi SAW, siapa yang keluar mencari nafkah buat kedua orang tuanya, dia di jalan Allah. Siapa yang keluar mencari nafkah buat anaknya, di jalan Allah. Siapa yang keluar mencari nafkah buat kebutuhannya sendiri, di jalan Allah. Dan siapa yang keluar justru selain daripada itu untuk pamer saja, maka di jalan syaitan. Jadi terlalu banyak dalil yang memang memerintahkan orang muslim itu untuk menjadi orang yang mampu. Dan kita ini semua punya waktu yang sama, 24 jam, fasilitasnya sama, punya 2 mata, punya 2 kuping. Kenapa ada yang maju ada yang enggak? Karena memang keinginan mereka. Sebagian orang ada tanda kutip menyalahkan takdir ya, tanda kutip, oh memang sudah takdir saya begini. Sebenarnya bukan, dia sendiri nggak mau mengubah diri dia. Makanya Allah menyebutkan dalam Al-Quran, kekal dalam Al-Quran ini, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum sampai mereka mengubah nasib mereka sendiri. Kalau kita mau jadi lebih baik, lebih sukses, lebih pintar, lebih berhasil, maka bisa.
Tidak ada yang tidak bisa, tinggal mau atau tidak, kan gitu. Masya Allah. Wah, ini luar biasa ya ilmunya hari ini. Karena aku ngerasa nih jadi pengusaha ini kan kadang-kadang kan pasti ada pertanyaan-pertanyaan juga Ustadz, kayak misalnya ke bisnis investasi dalam Islam itu batasnya sampai mana, kan ada juga gitu Ustadz. Makanya ini mungkin teman-teman mungkin bertanya, ini Habib sama Ustadz masa ditanyain bisnis, ini beliau berdua ini bisnisnya sukses-sukses. Ustadz dengan bisnis travelnya yang kemarin aku lihat juga ramai, bisa lihat ya Instagramnya Ustadz sambil promosi ya Instagramnya. Terus kebulinya aku selalu order, masakannya enak. Habib juga nih punya pabrik beras, pabrik sabun, pabrik apa. Dan aku ngerasanya di apa ya Ustadz, kayak senang aja gitu bergaul atau berteman ataupun belajar, bukan hanya agama, tapi aku ngerasa dia punya sisi, beliau ini punya sisi bisnisnya juga. Nah makanya sekarang aku pengen tanya nih sebagai anak muda gitu ya, investasi dan bisnis yang diperbolehkan dalam Islam itu batasannya sampai mana? Karena kan sekarang banyak juga ada investasi bodong atau investasi yang kita takutnya ini bener nggak nanti jalannya, ataupun nanti ini ada mudaratnya nggak begitu Ustaz? Jadi kalau tadi ada yang luput tadi ya, masalah limit ya. Apakah ada limit? Oh ya, limit. Jadi nggak ada limit dalam Islam. Nggak ada limit. Kalau kita lihat, saya alhamdulillah sudah dimudahkan Allah membedah lebih dari 50 kisah sahabat. Tablik Akbar sebulan sekali di Blok M itu kita bahas tentang serial sahabat, biografi saja, dan bagaimana hidup mereka. Hampir mereka rata-rata tuh meninggal dalam kondisi meninggalkan banyak sekali harta dan dibagikan sebagai warisan. Dan itu bukan uang yang ditabung sudah lama, enggak, tapi uang yang memang datang beberapa hari sebelum mereka meninggal karena sukanya bersedekah. Jadi berkah bisnis mereka itu. Jadi tidak ada limit. Kita tidak pernah temukan ada dalil menjelaskan umat Islam hanya bisa punya uang misalnya 100 kilo emas, itu nggak ada. Jadi bebas selama dia halal, maka tidak ada masalah, tidak ada limit. Nah kalau tadi yang pertanyaan selanjutnya tentang masalah seperti apa sih sebenarnya batasan, mungkin saya kasih kaidah-kaidah dasar dulu ya. Kaidah dasar itu kita harus fokus ke 5 huruf ini, halal, dan kita harus tinggalkan 5 huruf yang lain, haram. Itu dulu dalam semua muamalah kita. Nah bagaimana supaya bisnis kita bisa halal dan akhirnya penuh dengan berkah? Karena halal itu berarti Allah bolehkan. Dan Allah sering menggabungkan antara halal ini dengan satu kata yang lain dan juga tidak boleh luput, yaitu thayyib. Kan halalan thayyibah. Halal dibolehkan, thayyibah berkualitas. Nah, supaya dua hal ini kita bisa dapatkan, yang Allah bolehkan dan juga dia berkualitas, kita harus penuhi beberapa kaidah dasar. Kaidah dasar yang pertama itu harus modalnya halal. Nah, modal yang kita pakai untuk mulai berbisnis itu harus halal. Karena kalau tidak halal maka tidak ada keberkahan. Berarti tidak Allah halalkan. Otomatis thayyibnya juga akan hilang. Kemudian yang kedua, produk yang dijual juga harus halal. Kita harus cek produk kita semua halal atau tidak nih. Nah, kemudian yang ketiga adalah sistem halal. Jadi jangan sampai nanti modalnya sudah halal, produknya halal, tapi sistemnya salah, gitu kan? Seperti masalah sistem riba, sistem gharar, ada beberapa hal, atau ada kezaliman di situ, manipulasi data, tadi ya, transaksi bodong dan seterusnya. Ini semua tidak boleh, kan itu. Nah ini kaidah-kaidah dasar. Kemudian yang keempat, mengetahui tentang hak Allah di harta itu. Itulah zakat. Nah, ada zakat, ada sedekah. Kalau zakat itu setahun sekali dengan syaratnya. Ada haul, masa setahun dari harta yang kita investasi dan kita tabung. Kemudian yang kedua adalah ada nisab, kadar minimal 85 gram emas. Kalau ini sudah terpenuhi dua syarat, dikeluarkan 2,5%-nya, gitu kan, zakatnya. Fungsi zakat adalah mensucikan, membersihkan harta. Contoh, Allah mudahin kami punya restoran. Kami nggak mungkin nanya setiap konsumen datang, uang Anda halal nggak? Kan nggak mungkin. Mungkin dia dari uang hasil zina, hasil riba, kita nggak tahu. Itu gimana? Nah, cara mensucikannya gimana? Dari zakat. Oh begitu. Zakat itu pensucian harta setahun. Karena kan bercampur baur intam kita antara yang halal sama yang mungkin kita tidak tahu. Kecuali kita sudah tahu haram sengaja kita konsumsi, itu lain, itu dosa. Tapi kalau kita tidak tahu, nah zakat pensucian. Kalau sedekah, dia tidak ada masa 1 tahun, haul, tidak ada nisab kadar minimal 85 gram emas, tidak ada persentase 2,5%. Jadi dia boleh tiap hari. Fungsinya sedekah itu memperbanyak harta. Jadi beda fungsi. Nah ini yang juga perlu mesti digarisbawahi. Nah di sini yang keempat, selain modal halal, sistem halal, produk halal, juga dia harus mengetahui hak Allah Azza wa Jalla di situ, yaitu mengeluarkan zakat harta. Gitu kan, itu yang Allah perintahkan di situ.
Kemudian yang kelima, yang tidak kalah penting adalah kita harus selalu berdoa. Ya, berdoa minta keberkahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berdoa selalu agar Allah berkahi. Allah selalu buat kita istiqomah, gitu kan. Poin-poin penting yang harus kita garis bawahi. Sedikit saya berbagi kisah. Ada seorang tabi'in masyhur sekali, namanya Muhammad bin Sirin rahimahullah. Jadi kita lihat bagaimana seorang pebisnis Muslim bermuamalah dalam bisnisnya. Satu waktu ada satu orang datang. Kebetulan Muhammad bin Sirin ini beli satu kios di pasar di Irak waktu itu, di kota yang beliau tinggal. Karena beliau mau dagang, dan karena beliau beli kios di situ, maka orang-orang Muslim pada beli kios di situ. Karena dia ini seperti MUI kalau kita sekarang, satu orang tapi kayak majelis ulama gitu ya. Karena apa yang beliau fatwakan, apa yang beliau lakukan jadi contoh. Maka orang semua pada ikut, dan tujuannya orang kalau mau butuh tanya hukum, tanya datang ke dia apa yang Muhammad bin Sirin beli di pasar, orang-orang juga pada ikut beli karena dia pasti sudah mempelajari dan teliti gitu. Nah, satu waktu ada satu pedagang keju datang dari wilayah Samarkand, ini wilayah masih Uzbekistan ya, itu waktu itu masih banyak orang-orang Persia. Jadi mereka masih penyembah api, penyembah dewa-dewa gitu ya. Ada seorang Muslim beli keju dari mereka, dibawa ke pasar. Dia tahu kalau saya tawarin Muhammad bin Sirin, ini Muhammad bin Sirin beli, pasti satu pasar beli. Maka ditawarin, Muhammad bin Sirin tanya pertanyaan pertama. Saya mau tanya dulu, keju kamu halal gak? Itu dulu, saya mau tahu halal atau tidak. Dia bilang, orang itu Muslim bilang, kan keju, susu, dikeringin, gitu kan, ditaruh garam, campur garam, jadi keju. Apanya yang haram gitu? Kata Muhammad bin Sirin, tidak. Keju ini kamu datangkan dari wilayah Samarkand. Wilayah sana masih banyak orang non-Muslim. Dan mereka biasanya untuk membuat keju mereka bisa bertahan lama dicampur lemak hewan. Dan bisa saja lemak hewannya haram. Maka saya mau, Pak, kalau kamu bisa jamin kepada saya dan kamu bertanggung jawab depan Allah hari kiamat, saya akan beli keju kamu ini. Orang itu jadi takut, dia nggak mau, dia mengatakan saya tidak bisa jamin. Kata Muhammad bin Sirin, kalau gitu saya nggak jadi beli. Udah selesai. Padahal sebenarnya keju ini sudah jelas menguntungkan, tapi beliau tinggalkan keju tersebut. Dan waktu itu untungnya bisa sekian banyak gitu ya, dinar emas tuh banyak banget. Kalau saya hitung-hitung itu mungkin bisa puluhan miliar kali, bisa belasan miliar keuntungan karena banyak banget keju itu dan hampir satu pasar semua beli. Orang ini bilang, modal saya sekian, saya akan jual kepada Anda sekian, Anda bisa jual kepada orang pasar sekian, orang pasar masih bisa jual ke konsumen sekian. Jadi menguntungkan sekali. Muhammad bin Sirin nolak karena tidak jelas kehalalannya. Besoknya Muhammad bin Sirin kedatangan satu konsumen ke toko. Kemudian orang itu saking asyiknya bertanya, dia pegang satu produk harganya 2 dirham. Terus orang itu mau pergi belum bayar. Kata Muhammad bin Sirin, saudaraku, produk yang di tangan kamu itu belum kamu bayar. Dia bilang sudah, orang ini ngotot. Kata Muhammad bin Sirin, belum, kamu belum bayar. Orang itu bilang, demi Allah saya sudah bayar. Sepertinya dia yakin dia sudah bayar. Kata Muhammad bin Sirin, demi Allah kau belum bayar. Nah, orang-orang pasar pada ngumpul semua. Ini Muhammad bin Sirin kemarin nolak keuntungan sekian banyak, sekarang bersumpah mempertahankan 2 dirham. Gimana ceritanya nih? Maka mereka bilang, setelah Muhammad bin Sirin bilang sama orang tersebut, bayarlah 2 dirham saudaraku, atau kamu letakkan kembali produk itu. Maka orang itu kena malu, dibayar lalu dia pergi. Orang-orang pasar nanya, wahai Muhammad bin Sirin, tolong jelaskan kepada kami. Kemarin Anda nolak keuntungan sekian banyak hanya karena ragu itu halal atau tidak. Sekarang Anda bersumpah hanya untuk pertahankan 2 dirham. Dia mengatakan iya, karena saya tahu dia belum bayar dan saya tidak mau dia dihisab oleh Allah hari kiamat kena 2 dirham itu. Jadi muamalah bukan karena pelit gitu ya. Bukan, tapi karena dia tahu ini berbahaya kalau nanti kamu dihisab loh sama Allah. Tapi begitulah, mereka tetap menjaga konsep halal haram itu sebagai sebuah prinsip dasar gitu. Ya, gitu. Menarik. Kalau misalnya kan sekarang lagi zaman buzzer, Ustaz. Jadi kalau bisnis sekarang tuh ada orang promosinya pakai buzzer. Nah, kalau ada buzzer yang dibayar buat menjatuhkan bisnis lawannya, berarti haram itu ya, Ustaz? Gak boleh. Jadi kita harus tunjukkan kualitas. Kalau ada misalnya saya punya toko kain, Mas Atta punya toko kain, kemudian ada yang datang ke saya nih, kok Khalid ini jual kainnya lebih mahal dari di sebelah tokonya Mas Atta lebih murah. Saya nggak boleh bilang mungkin produk dia palsu. Harusnya kan saya justru introspeksi diri dong. Memang saya belinya modalnya sekian, saya hanya bisa jual sekian. Kalau emang merasa lebih murah bisa ke tokonya Mas Atta. Saya kan bisa bilang gitu, harusnya begitu. Seorang muslim begitu muamalahnya. Dan dia penuh keyakinan rezeki sudah Allah bagi.
Oke. Di dalam sebuah hadis yang sahih kata Nabi SAW, ketahuilah dan pastikanlah tidak akan wafat satu jiwa sampai disempurnakan semua rezekinya. Kalau satu teguk air itu adalah rezeki kita, dicatat di Lauhil Mahfuz, tidak akan wafat sampai itu kita teguk. Dan tidak akan pernah pindah ke tangan orang lain. Makanya Hasan Basri berkata rahimahullah, saya selalu senang dan tenang karena saya tahu rezeki saya tidak akan pernah pindah ke tangan orang lain. Sudah ditentukan. Jadi kita fokus kepada yang halal, maka insya Allah akan aman. Jadi buzzer nggak boleh ya. Tapi kalau buzzer promosi punya produk sendiri boleh dong. Aman. Asal memang benar, jujur ya. Iya. Maksudnya produk itu memang kualitasnya Bagus. di angka 5, dipromosikan di angka 5. Jangan berlebihan. Iya, Kan gitu. iya, iya. Tapi kalau tadi kan yang ditanyakan adalah dia sengaja mau menjatuhkan produk Menjelekkan. orang lain. Nggak perlu, untuk apa? Berarti nanti kita akan selalu bertahan dengan kualitas kita walaupun buruk. Karena bagi kita ada buzzer yang membantu menjatuhkan lawan, itu nggak benar. Berarti kalau kayak reviewer makanan nih lagi rame nih Ustadz. Jadi dia datang review, misalnya nggak enak, dia bilang nggak enak Ustadz. Jadi usaha orang itu hancur. Nah padahal ya nggak tahu ya Ustadz tuh hukumnya gimana kan Ya, dia. setiap orang yang buka usaha dan di masa kita media sekarang harus siap untuk itu. Kalau saya sih pribadi tidak menyalahkan konsumennya. Sekarang konsumennya betul makan dan dia temukan makanannya nggak enak. Mungkin dia sudah komplain tapi nggak dipedulikan. Kan ada saja begitu kan, mungkin datang ke kasir, mungkin datang ke waitress, tapi nggak dipedulikan. Lalu dia mencatat, kalau menurut saya kurang baik begini-begini. Asal memang dia jujur dengan itu, ya itu. Tapi kalau dikontenin Ustadz, kayak dia bilang nggak enaknya tuh di videoin, jadi kan. Sebenarnya sih yang paling tepat adabnya, dia harusnya beri masukan ke restoran itu dulu. Oke. Ini tadi saya makan tapi kurang enak loh, kurang bumbunya. Ada masalah apa? Mungkin bisa ngomong sama waitress, mungkin disampaikan ke chefnya, itu kan lebih baik. Kasih masukan ke restoran. Tapi kalau dia langsung kontenin, mungkin dia sengaja keluar untuk dijadikan konten, cari sesuatu yang masalah, ya kan, supaya konflik tanda kutip, supaya jadi banyak yang nonton, itu juga nggak benar. Tapi kalau memang dia udah kasih masukan ke restoran dan tidak dipedulikan, misalnya dia udah kasih ini, saya memang nggak enak loh, tolong dicek dan segala macam, itu mungkin ya harusnya dia bisa mengambil langkah ini. Dan di masa media sekarang setiap orang yang berbisnis harus siap untuk menghadapi itu. Masya Allah. Ya, kayak saya pernah datang ke restoran kami jam 10 malam, tuh hampir jam 10 sudah tutup gitu. Saya kebetulan lagi ada keperluan masuk, saya temukan ada satu waiters datang mengatakan, Ustaz tadi konsumen ini membahasakan makanan dihidangkan kurang panas gitu. Mungkin karena sudah last minute nih, sudah mau tutup ya, last order sudah. Jadi akhirnya saya langsung bilang sama kasir kita, sekarang tolong buatin kembali yang baru, yang fresh, kemudian free kan. Masya Allah. Kita langsung free kan. Jadi dikasih gratis. Ya, langsung kita gratiskan. Dan itu satu hal yang positif. Karena memang dia menyampaikan sesuatu yang harusnya jadi masukan buat kita. Luar biasa. Ini di sesi belajar jadi pengusaha muslim ini udah padat banget nih, udah banyak banget inputnya. Tadi mau nanya ke Habib aja kayaknya udah banyak banget dijawab. Cukup. Sama Mungkin semua. Kita juga lagi belajar. Iya. Habib nih termasuk Habib muda, terus Alhamdulillah. yang usahanya juga banyak. Bib dulu waktu mau mulai usaha ada tips-tips nggak sih? Gue mau jadi pengusaha muslim muda nih, Masya biar Allah. sukses gitu. Masya Allah, Bismillah, Bismillah. Kalau saya, Alhamdulillah, itu semua didikan orang tua. Saya nggak bisa jadi seperti sekarang ini tanpa didikan orang tua saya. Ayah saya orang baik, orang soleh. Ibu saya juga orang baik, orang soleh. Dan mereka semua usaha itu keuntungannya semuanya dikembalikan lagi untuk umat. Dikembalikan lagi untuk masyarakat halayak sekitar. Alhamdulillah di pondok pesantren kami Al Asyriyah Nurul Iman, di situ bernaung santri 15.000, semuanya tidak dipungut biaya, gratis. Insya Allah bagi orang yang tidak mampu. Yang boleh masuk situ hanya orang-orang yang punya surat keterangan tidak mampu. Tapi ayah saya nih Habib Segaf bin Mahdi selalu mengajarkan kepada kita bahwa di zaman Nabi Muhammad dulu ada seorang fakir yang selalu di pasar itu minta-minta di jalan. Minta-minta di jalan. Saya ini kasihan, harus ada yang membantu saya, menolong saya. Tapi Muhammad melihat orang tersebut, Nabi Muhammad merasa bahwasannya orang ini beliau punya tubuh yang bagus, fisik yang bagus, kenapa tidak digunakan untuk berdagang? Lalu ketika itu Nabi Muhammad SAW dan datangnya orang tersebut, kenapa kamu tidak berdagang? Diusulkan oleh Nabi Muhammad SAW, saya tidak punya modal ya Rasulullah. Ini juga Alhamdulillah saya banyak baca di kitab-kitab klasik, di hadis Arba'in Nawawi juga ada, di Sirah Nabawi juga ada. Ustaz Khalid Basalamah juga selaku guru saya juga Alhamdulillah menyampaikan juga. Lalu akhirnya orang tersebut diminta oleh Nabi Muhammad untuk mengambil apa yang ada di rumah kamu. Ada cawan dan ada baju.
Nah itu ditanya oleh Nabi Muhammad SAW, tolong sahabat siapa yang punya uang berlebih beli barang orang tersebut. Sudah Support dibeli, gitu. support, suruh disupport. Lalu Nabi Muhammad SAW sudah memberikan uang modal. Nabi Muhammad menganjurkan kamu beli kapak, beli modal. Kamu ke hutan, potong ranting-ranting untuk kayu bakar, kamu bawa ke pasar, kamu jual. Alhamdulillah, berkat dari situ akhirnya mereka menjadi seorang pengusaha. Jadi Nabi Muhammad SAW, ayah saya, ibu saya gak pernah mengajarkan kita untuk bermental, mohon maaf ya, bermental orang-orang yang tangan di bawah. Tapi kita harus benar-benar ikhtiar dengan apa yang kita punya semaksimal mungkin. Dan ketika kita mendapatkan rezeki yang halal dan thayyibun wasi'un mubarakah, seperti yang disampaikan Ustaz Khalid juga, itu kita gunakan untuk kepentingan kita pribadi dan juga untuk maslahat halayak masyarakat Republik Indonesia kalau bisa kita berikan. Tapi sekarang alhamdulillah ada 51 unit usaha, semuanya yang berkah menghasilkan, dan salah satunya kita punya pabrik beras juga di Karawang. Alhamdulillah dari gilingan beras tersebut dijual ada keuntungan, CSR-nya bisa kita kembalikan lagi kepada masyarakat. Terus ada beras-berasnya bisa kita pakai untuk makan santri. Dan juga alhamdulillah dari produk-produk yang ada dan travel haji umroh juga ikut beliau juga Ustaz Khalid Basalamah. Alhamdulillah berkah semua dari keuntungan travel itu kita gunakan lagi untuk maslahat umat. Dan yang paling utama Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang beriman bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dengan niat usaha tersebut, insya Allah mendapatkan rezeki min haitsu la yahtasib. Masya Allah, dari tempat-tempat yang tidak terduga. Mungkin ini kita masuk ke sesi akhir karena ini pembahasannya udah seru banget. Saya juga sebagai pengusaha muda jadi banyak belajar, jadi pengen ngerapi-rapiin lagi, jadi pengen semangat terus banget ah. Iya, jadi pengen ngerapi-rapiin gitu Ustaz. Maksudnya mana yang ada mudaratnya, mana yang enggak. Kan namanya di tempat saya kan nggak bisa semuanya udah pakai hijab juga kan, ada yang non muslim juga, ada ini juga, apalagi kan ini usahanya anak muda gitu ya. Ya kita cuman bisa memberikan apa yang mungkin walaupun ilmu saya dikit, contoh yang bagus yang bisa ditiruin gitu sama karyawan-karyawan saya gitu. Nah, kalau soal ini Ustadz, soal percintaan, Islam tidak melarang pacaran, tapi pacaran itu setelah menikah. Gitu. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ya'ti ahaduna ahlu walahu fihi ajr. Apakah seseorang ya Rasulullah menggauli istrinya kemudian dia mendapatkan pahala? Kata Nabi SAW, ara'aitum law wada'tum fil haram alakumul wizr. Ketika kalian lihat kalau kalian letakkan pada yang haram, maksudnya zina, maka kalian dapat dosa. Fakadzalika fil halal, begitu juga kalau pada yang halal. Artinya ada pahala yang sangat besar. Besarnya dosa zina itu bisa diimbangi dengan besarnya pahala yang didapatkan kalau biologis halal gitu kan. Makanya sering saya titik beratkan pada anak-anak muda muslim, menikah saja, mudahkan pernikahan, jangan dipersulit. Dan sebenarnya pernikahan itu tidak ada hubungannya sama prestasi dunia. Masya Allah. Misalnya harus kerja dulu, harus punya rumah dulu, harus punya mobil dulu. Pernikahan adalah sebuah ibadah. Di masa Nabi Muhammad SAW ada seorang wanita datang ke masjid lalu menawarkan, ya Rasulullah, saya hibahkan diri saya pada anda. Misalnya kalau Nabi SAW mau menikahi silakan, kalau enggak ya sudah. Waktu itu Nabi SAW tidak ada hajat, maka beliau pun mengiklankan kepada para sahabat di masjid, ada nggak yang mau nikahi wanita ini? Nanti sudah baik-baik datang nawarin dirinya mau jadi istri. Maka ada satu sahabat mengatakan, saya Rasulullah. Kata Nabi SAW, coba lihat apa yang kau bisa jadikan sebagai mahar. Kata orang itu, ya Rasulullah, saya orang miskin, saya nggak punya apa-apa, nggak ada prestasi dunianya, nggak ada nih. Maka kata Nabi SAW, irji wal tamis walau khataman min hadid. Coba keluar dulu, cari walaupun cincin dari besi, bukan lagi perak. Jadi cari besi, lingkarin, jadikan cincin, jadikan mahar gitu. Orang itu keluar dari masjid, kembali lagi nggak ada Rasulullah. Saya nggak. Kata Nabi SAW, ada yang kau hafal dari surah-surah Al-Quran? Dia bilang ada. Kata Nabi SAW, saya nikahkan kamu sama wanita ini dan maharnya adalah ayat-ayat Al-Quran itu. Sampai keluar pendapat ulama, bolehnya mahar itu adalah hafalan surah-surah yang dihafal. Itu kan jadikan sebagai mahar. Nah ini contohnya, jadi harusnya dipermudah pernikahan tersebut. Tentu kalau ada seorang anak muda yang sudah mapan, kemudian mereka menikah, bagus. Tapi kan tidak menutup kemungkinan syahwat mereka bergejolak dan butuh pendamping. Saya melihat dan saya biasa berbagi dengan Bapak Ibu di pengajian yang sudah punya anak-anak gadis, bujang gitu kan. Kalau anak-anak sudah ngarah ke sana, ngarahnya sudah kepada pacaran, apalagi kalau beda agama nih, kalau ini kita masih bicara kalau sama agama pun akhirnya mereka keluar sama-sama, akhirnya sentuhan, akhirnya ujungnya berzina.
Ya lebih baik kita nikahkan, tambah satu piring di atas meja makan kita, tapi anak kita jadi aman. Sambil kita didik mereka, kita berikan modal, kita berikan masukan-masukan, kan di bawah pengawasan orang tua. Kan itu masih bisa, kalau memang dibutuhkan untuk itu. Jadi mungkin masalah pacaran dulu ya. Jadi pacaran tuh boleh, tapi harusnya setelah yang sah gitu. Itu bebas pegangan tangan, safar, biologis, segala punya anak. Orang kalau zina itu bedanya sama nikah ya. Ini zina itu kalau dimulai pasti dengan ketakutan. Masuk hotel takut, biologisnya juga jadi terganggu. Karena si laki-laki ini pemilik bibit manusia nih, sperma. Perempuan punya kantongnya manusia, sel telurnya kan. Nah sekarang kalau biologis dilakukan dalam kondisi tidak tenang, ini juga mengganggu kualitasnya. Dan kalau hamil, dua-duanya malu, mereka ketakutan, makanya ada aborsi kan gitu. Terus kemudian keluarga juga malu, dan anak itu gak jelas statusnya, namanya anak zina. Gak ada penisbatan nasab kepada ayahnya, pemilik sperma. Ini hukumnya terlalu berat. Kalau nikah, hanya akad nikah itu 1 menit. Wali perempuan mengatakan saya nikahkan kamu sama anak perempuan saya Fulana binti Fulan dengan mas kawin ini. Terus laki-laki mengatakan saya terima nikahnya dengan mahar tersebut atau disebutkan dengan mas kawin ini dan itu. Ada 2 saksi, ada kalimat akad tadi, ada wali perempuan, sah pernikahan. 1 menit. Mereka sudah bebas setelah itu untuk melakukan hukum biologis. Mereka bisa mulai membangun rumah tangganya. Dan memang anak-anak itu kalau baru nikah kan butuh tetap panduan orang tuanya. Nggak mungkin dilepas begitu saja kan. Masih butuh panduan. Nah ini poin penting sebenarnya. Jadi coba poin ini ditutup dulu nih. Kalau ada yang bertanya gini, terus gimana Ustaz saya kenal dia tanpa pacaran? Oh ada teorinya. Iya banyak juga kan, apalagi suka bilang gini Ustaz, kan saya belum kenal dia, jadi ntar nikah muda tapi cerainya cepat gitu Ustaz. Kan banyak juga itu terjadi kayak gitu Ustaz, jadi cerita-cerita di masyarakat. Jadi dia udah mulai pernikahan dengan persepsi negatif. Di situ masalahnya. Saya berbagi begini, tips dalam Islam. Ini Islam yang mengajarkan bagaimana kita bisa menikah tanpa mengenal orang itu. Jadi ada poin-poinnya dia. Yang pertama itu ada namanya nazar syar'i, melihat secara syar'i. Nabi SAW mengatakan kepada beberapa sahabat yang mau menikah, lihatlah sesuatu yang menarik dari calon pasanganmu. Yang dianjurkan ulama adalah wajah dan telapak tangan. Karena 2 hal ini sudah menjadi simbol bagi tubuh seluruhnya sebenarnya. Jadi jangan lihat foto, karena foto bisa diedit kan. Tapi datang lihat langsung. Wanita itu di depan walinya ada ayahnya, ada ibunya. Terus kita ngobrol tanya. Yang ditanya itu umum kan. Kira-kira maksudnya bagaimana kalau jadi istri, bagaimana kalau jadi suami, kan gitu. Bagaimana kalau punya anak, bagaimana ini, bagaimana. Kita bertanya. Dia menjawab di depan keluarganya. Tapi yang kita lihat itu adalah wajah-wajah simbol untuk setengah tubuh, telapak tangan juga setengah tubuh yang tersisa. Artinya ini sudah menjadi bagian dari itu. Yang pertama, yang kedua adalah melihat keluarga. Kita lihat globalnya keluarga ini. Keluarga ini keluarga baik-baik gak sih? Udah kita kan bisa kenal di masyarakat. Oh ini keluarga berpendidikan, keluarga yang baik-baik, atau ini keluarga yang rusak. Kita kan bisa tahu. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan, oh keluarga ini baik-baik. Itu yang kedua. Kaidah dasar ya. Dan yang ketiga adalah mengenali lingkungan dia. Yang paling sederhana adalah ditanya, misalnya kalau weekend kamu ngapain aja sih? Oh saya kalau weekend itu biasanya mabuk-mabuk, misal. Atau saya gitu misalnya. Atau dibilang, oh saya kalau weekend saya ikut pengajian. Oh saya urus ibu saya yang sudah tua. Atau saya ikut kegiatan sosial. Nah kita kan bisa ambil kesimpulan tuh. Oh berarti lingkungannya baik gitu. Yang keempat terakhir istikharah. Istikharah itu sholat 2 rakaat gak butuh lama-lama. Dan tidak harus mimpi. Ada kecenderungan mendapat informasi positif. Nah semua itu jawaban daripada istikharah. Udah melangkah menikah saja. Nah kapan kita kenal yang sebenarnya? Justru setelah akad nikah. Perbaikin persepsi ini ya. Betul. Saya selalu luruskan dalam pelatihan-pelatihan masalah manajemen rumah tangga Islami. Sebenarnya kenalan yang sebenarnya suami istri itu justru setelah akad nikah. Sampai salah satunya meninggal dunia. Masya Allah. Makanya kadang-kadang orang sudah 10 tahun berumah tangga masih ada clash. Ini karena masa ta'aruf nih. Ini masa pacarannya sebenarnya. Jadi tidak benar orang itu kalau pacaran sebelumnya kemudian katakan sudah kenal pasangannya. Belum kenal. Karena seorang laki-laki 30 tahun di satu pola makan, pola tidur, pola fikir kan gitu. Si perempuan 25 tahun di pola-pola terus bersatu. Ini tiba-tiba mau klop. Belum tentu ini ada adaptasi. Nah ini akan ada clash. Kadang-kadang pernah lihat nggak ada kakek-kakek nenek masih bertengkar. Nah karena ta'arufnya masih berjalan tuh sampai salah satunya meninggal. Masya Allah. Nah, masa perkenalannya ya, masa perkenalannya. Jadi perkenalan itu justru setelah akad nikah, bukan sebelumnya. Keliru. Itu persepsi yang diluruskan. Jadi kalau ada orang 10 tahun pacaran sebelum nikah, 2 bulan menikah cerai. Masya Allah.
Karena waktu pacaran yang ditunjukkan yang bagus-bagus aja. Oh iya. Karena kalau pacaran biasanya yang bagus aja yang kelihatan Iya, ya. selalu yang bagus-bagus, jadi nggak liatin. Kalau nikah baru setelah ketahuan nikah, yang jaga buruk-buruk. image, Jaim. Iya. Jadi memang kita harus tahu setelah akad nikah justru situ perkenalan yang sebenarnya. Situlah adaptasi yang sebenarnya. Tapi karena dalam kondisi halal boleh safar sama-sama, keluarga boleh kumpul sama-sama, nggak ada sesuatu yang dikhawatirkan kan dengan tangan, punya anak jelas statusnya dan segala macam. Itu yang benar tuh. Itu jadi konsep ta'arufnya di situ. Wah, ini seru. Tapi kan ada juga yang gini Ustadz. Jadi yang laki-lakinya ini emang tipikalnya ternyata pemalas, nggak mau kerja. Akhirnya istrinya nggak dinafkahi dengan baik, lahir batin. Tahu-tahu misalnya belum kenal, tiba-tiba suaminya ini ternyata KDRT, Ustadz. Memang kita lihat secara fisik sudah menarik nih. Oh, wajahnya cocok buat saya, misalnya fisiknya udah cocok nih. Itu yang pertama tuh memang Pertama disuruh fisik gitu. ya. Yang kedua keluarganya. Nah, keluarga kita kenal. Dari keluarga ayah umumnya itu biasa terwariskan fisikal. Jadi warna kulit, ya postur tubuh itu dari keluarga ayah umumnya. Dari keluarga ibu biasanya karakter. Ya, jadi karakter karena ibu kan nyusuin gitu kan. Nah ini kita bisa kenal sebenarnya keluarga itu. Keluarga itu keluarga baik-baik gak sih? Pasti dikenal di sekitar masyarakat tuh pasti tahu. Sekitar rumah itu pasti tahu, keluarga itu pasti tahu. Kita bisa cari tahu tentang itu. Nah kemudian tadi masalah lingkungannya. Sebenarnya semuanya sudah akan menjawab secara umum ya. Dan kita istikharah minta petunjuk sama Allah SWT. Saya sangat yakin, berkeyakinan selama ini sih sudah dengan umur saya 49 tahun ya. Maksudnya saya udah mulai berdakwah dari awal tamat dari kuliah tahun 98 sampai sekarang dengan pengalaman banyak sekali pertanyaan masuk dari masyarakat, masalah-masalah rumah tangga ada yang bertikai kami pecahkan gitu kan. Bahkan dari teman-teman kalangan artis banyak banget yang kadang-kadang datang konsultasi, kemudian kita pecahin, tapi memang kita tidak pernah ekspos masalah itu. Nah itu semua ternyata ujung-ujungnya tadi di poin-poin seperti ini. Kalau mereka mulai dengan hal-hal yang baik, ya insya Allah tidak memulai pernikahannya dengan pacaran dulu ya, karena ini kan dosa kan otomatis kan. Nah nanti ada keberkahan tuh. Biasanya pertengkaran terjadi karena sudah banyak dosa sebelumnya. Ya, jadi efek dosa itu kan ada, pasti ada efeknya. Dosa itu kan pelanggaran. Kalau ada pelanggaran berarti ada dekat sekali dengan efek jerah kan itu. Jadi tidak ada dosa yang tidak ada efek jerahnya. Nah itu biasanya begitu. Jadi kalau orang sudah menikah pun tapi tadinya buat dosa banyak, ini nanti pasti ada clash yang terjadi karena pembersihan itu sebelumnya. Tapi kalau dia mulai dengan sesuatu yang baik, saya sangat yakin. Sebagai contoh misalnya, ini bukan pembelaan tanda kutip kepada negara Saudi, sama sekali tidak. Tapi saya memang mempelajari itu karena saya juga 7 tahun tinggal di sana dari SMA sampai S1 di kota Madinah. Alhamdulillah, persentase perceraian paling kecil itu di Saudi seluruh dunia, sangat kecil. Saya sama tanya salah satu sahabat saya di Madinah, Dr. Muhammad Ruhaili hafizahullah. Beliau sampai sekarang beliau sudah profesor ngajar di kampus kami. Bagaimana caranya pada saat kamu mau menikah di sini di Madinah? Sementara semua wanita bercadar, umumnya semua tertutup gitu kan. Nah, orang laki-laki berkenalan sama laki-laki, main bola segala macam, perempuan juga sama alamnya sendiri. Gimana caranya? Dia bilang kalau saya ada perasaan ingin menikah, biasanya sudah umur 17 tahun ke atas itu kan sudah mulai ada muncul ingin kenal lawan jenis segala macam. Nah itu dia bilang saya mulai bilang sama ibu saya mau menikah. Ibu saya kumpulin tuh, ada sepupu kamu fulan, ada anak tetangga ini, dikumpulin beberapa orang kandidat. Ini loh biodatanya. Gini-gini, yang mana kamu kira-kira cenderung sama si yang nomor 1, oke. Anak tetangga, terus janjian ketemu sama orang tua semuanya, ngobrol, lihat segala macam. Setelah itu kemudian bertanyalah pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira jadi pasangan nanti bagaimana, kalau kamu menikah bagaimana, jadi istri bagaimana, tuh jadi suami bagaimana. Bertanya segala hal yang perlu dibutuhkan. Habis itu selesai, keluarga juga terus komunikasi. Setelah dilihat baik, maka kita akan istikharahkan lalu menikah. Jadi sentuhan pertama itu setelah akad nikah. Masya Allah. Tapi Pak Ustadz, saya mau izin bertanya juga nih. Ini bagus sekali nih. Iya. Nih sekarang. Karena kalau selalu dalam pandangan kita ini konotasinya selalu yang positif. Maksudnya yang positif itu apa? Ketika seseorang ini diperkenalkan agama Islam, dari cara Islam dan lain sebagainya, itu memang insya Allah biiznillah pasti akan baik pada kedepannya. Tapi bagaimana yang diperkenalkannya ini dalam konotasi yang negatif? Mohon maaf, di dalam masyarakat kita juga banyak orang-orang yang memang menikah itu dasarnya cinta. Oh nggak apa-apa, dia memang dulunya nggak baik, memang dulunya dia, mohon maaf ya, ahli maksiat dan lain sebagainya, tapi dia ingin bertaubat. Nah,
Dia ingin gimana? bertobat, dia ingin Ingin berubah. menjadi lebih baik. Bagaimana lingkungan agama kita ini untuk bisa juga mendidik dan mengajarkan mereka agar menjadi orang yang insya Allah ihdinas siratal mustaqim. Itu dia yang mau saya tanyakan juga Pak Ustadz. Jadi kalau orang baru mengatakan mau taubat, ya, baru mengatakan mau taubat, saran saya jangan dulu menikah. Kalau dia sudah taubat, dia betul-betul menyatakan dia taubat, dia perbaikin keadaannya, oke. Ya kan? Karena kalau baru mau taubat ini berarti baru mau memulai. Dan bisa saja taubat, bisa tidak. Kan bisa saja dia taubat, bisa tidak. Ini jadi resiko buat kita kan. Kalau saya sering bahasakan di bahasan tentang rumah tangga, jangan bawa PR nih. Jangan buat PR sebelum menikah. PR itu kayak misalnya dia memang dasarnya hidupnya rusak, jauh dari agama. Nanti deh gampang. Kita kayak mau jadi pahlawan kesiangan memperbaikin dia nanti. Ini agak repot nih. Tapi kalau dia memang betul, saya mau tobat, saya mau gini, oke, silahkan tobat. Tak apa-apa, sobat nasuha gitu kan. Perbaikin, coba perdalam agama. Setelah dia perbaikin, mungkin dalam beberapa bulan, oke, dia tunjukin keseriusannya dalam istiqomah, oke, ya gini kan. Tapi kalau dia baru mau, nah ini agak repot. Karena sekarang misalnya kita sholat nih, dia belum sholat, dia mengatakan baru mau sholat. Misal contoh, ini contoh sholat. Nanti jadi PR tuh. Jadi kita pas sudah sholat, ayo sholat yuk. Ah iya nanti aja deh. Kan dia akan gitu nanti. Ya kamu sholat duluan deh. Atau istrinya bilang saya tolong imamin dong saya sholat tahajud. Ah ngantuk. Pasti akan begitu karena kan dia belum melakukannya. Kan jadi PR. Belum itu baru PR ibadah bersama. Belum kita bicara masalah nanti kalau sudah punya anak, pendidikan anak. Yang satu mau anaknya masuk pesantren, yang satu mau anaknya masuk yang umum, yang satu mau anaknya tutup aurat, yang satu maunya nggak mau anak tutup aurat. Ini akan terus jadi kemelut di situ. Tapi kalau semuanya itu mau harus taubat dulu baru nikah, makin lama dong mereka nikahnya, Enggak, Ustaz. taubat kan hitungan menit. Oh. Kan taubat itu artinya kembali kepada Allah kan. Tapi kalau dia belum bisa baik, tapi dia udah ada keinginan yang tinggi, gimana, Ustaz? Kan gini, menunjukkan keseriusan gitu. Gini, sekarang saya bicara bisnis dulu. Mas kan pebisnis jadi bisa lebih paham kalau bikin misalnya bisnis. Sekarang kalau ada orang teman mengatakan saya juga mau bisnis nih, dia cuma bilang gitu. Beda dengan orang yang nih saya coba punya konsep, saya sudah coba nih, itu kan beda. Oh, istilahnya belum praktek, baru Jadi, materi doang. sekarang saya mau tobat, dia nyatakan taubat, terbukti misalnya contoh dia punya kesalahan-kesalahan apa gitu, dia nyatakan ini saya dulu salah ya, saya sudah berlepas diri. Misalnya ada konten-konten yang dulu terbuka tutup aurat, ini saya berlepas diri ya, saya sudah hapus dari medsos saya tidak mau lagi. Itu kan salah satu contoh efek daripada taubatnya. Misalnya dulu tidak berhijab, sekarang dia sudah berhijab misalnya gitu kan. Sekarang lebih banyak yang di kontennya ceramah, ikut kajian. Kan itu ada tanda kan kalau dia itu berubah gitu ya. Kalau mungkin dulunya konten-kontennya masih minum khamar atau iklan di diskotik, sekarang udah enggak misalnya. Itu kan berarti ada upaya. Nah itu ada upaya. Oke, setelah itu nextnya apa? Dia harus belajar. Mungkin dia, saya belajar sama Ustadz ini kajian. Dia udah mulai ke situ. Oke, berarti sudah ada tahap mau kan. Berarti dia sudah memanage hidupnya. Dia sudah membuat satu program untuk menyempurnakan tobatnya. Oke, itu pada saat itu silahkan. Kita tidak jadi PR lagi karena dia sudah punya program. Kalau tidak akan kayak tadi, kayak saya bilang, diajak sholat nggak mau, diajak ngaji nggak mau, akan nggak mau. Itu banyak sekali ibu-ibu pengajian mengeluh kepada kami, 10 tahun sudah menikah, suaminya masih belum sholat. Ada juga bapak-bapak gitu ngeluh, dia tadinya begitu, dia pikir istrinya bisa dapat hidayah karena dia, atau istrinya nggak mau tutup aurat, nggak mau jalanin tugas sebagai istri. Jadi PR terus, karena memang bukan didahulukan perubahannya dulu, taubatnya dulu, bukan. Tapi ya udah nanti deh, gitu deh. Itu kan jadi PR. Jadi kayak kesannya dia mau jadi pahlawan, tapi dia siap nggak? Kalau saya pribadi bahkan sebagai seorang dai pun itu jadi PR bagi saya. Kalau misalnya saya harus menikah dengan seseorang yang belum betul-betul belum hijrah, udah nanti saya yang nasihatin kamu deh, itu jadi PR berat. Akhirnya banyak menyita waktu yang mungkin bisa lebih banyak umat dapat manfaat, yang tidak dapat manfaat gitu kan, atau terbagi. Nah seperti itulah. Luar biasa, itu dia pembahasan kita hari ini sudah 1 jam lebih. Sudah 1 jam. Sudah 1 jam lebih. Masih kepingin lagi. Masih kepingin lagi ya. Nanti mungkin next episode kita ngobrol lagi sama Habib, sama Ustadz juga. Makasih banyak Ustadz waktunya. Makasih banyak Habib. Semoga tadi semua ilmunya jadi manfaat yang baik dari seluruh masyarakat Indonesia yang nonton konten hari ini. Semoga diberikan keberkahan terus, diberikan kelapangan rezeki. Dan di bulan Ramadan ini semoga ibadah-ibadahnya kita semua bisa
diterima Allah. Mungkin Ustaz, mungkin Habib bisa, siapa yang mau doa penutup nih buat masyarakat Indonesia? Tuan guru kita Ustaz Khalid Basalamah, tafadhol. Alhamdulillah, kami memuji-Mu ya Allah sebagaimana layak Engkau dipuji sebagai pencipta, dan kami mengucapkan salam hormat kami kepada utusan-Mu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya Allah, ikhlaskan niat kami dalam seluruh amal-amal kami. Berikanlah petunjuk seluruh pemimpin kami akan menjalankan tugas dan amanah dengan baik. Amin. Dan juga berikanlah balasan semaksimal mungkin atas amal-amal yang telah mereka berikan kepada masyarakat. Serta juga maafkanlah siapapun yang bersalah atau berdosa di antara kami. Berikanlah petunjuk, luaskanlah ilmu dan juga hidayah-Mu kepada mereka. Curahkanlah sebanyak mungkin. Ya Allah, terimalah puasa kami, solat kami, bacaan Quran kami, sedekah kami, zikir kami, dan seluruh ibadah kami. Dan tutupilah semua kesalahan dan kekurangan kami, sebagaimana Engkau satukan kami di dunia ini ya Allah, satukan juga kami di surga Firdaus tanpa hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz wa ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala habibina wa nabiyina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Segera pulang, tunggu